Ya, jadi pembedahan pada mioma uteri sangat bergantung pada lokasi miomnya tadi ya. Kalau lokasi yang di dalam rongga rahim akan lebih bagus kalau kita bisa pendekatannya melalui histeroskopi. Jadi dari dalam vagina menuju ke rongga rahim, sehingga dinding rahimnya tidak ada luka. Kita bisa lakukan pengangkatannya dengan alat khusus, ya. Kemudian dia bisa kita slicing sehingga miomnya habis dengan pendekatan dari vagina. Tapi kalau dia lokasinya di luar, tentu nggak bisa. Nah, itu yang kita kerjakan adalah laparoskopi. Dengan kamera, dengan alat, ya kita sayat miomnya kita ambil, lalu bekas luka miomnya kita jahit kembali. Nah, bagaimana dengan ablasi? Nah, ablasi itu kita kerjakannya dengan memasukkan jarum, ya, ini dalam pembiusan ya, semuanya ini dalam pembiusan. Jadi pasien tidak merasakan nyeri, karena kita akan memasukkan jarum melalui vagina, ya melalui vagina, ditusukkan ke arah miomnya langsung, dan di ujung jarum itu kita alirkan energi. Energinya yang saat ini ada adalah disebut radiofrekuensi. Nah, radiofrekuensi ini akan dialirkan ke miomnya dengan guiding dengan USG. Jadi kita pakai USG, kita arahkan di tengah-tengah miom, lalu dialirkanlah energi ke situ tadi untuk membunuh sel-sel miom yang disentuh oleh si jarum tadi. Dengan dosis tertentu, dia akan bisa mematikan miomnya, dan juga kita bisa arahkan ke area pembuluh darah yang memberi makanan pada miomnya untuk dikoagulasi, dimatikan, sehingga miomnya tidak menimbulkan gejala dan tidak bertumbuh di kemudian harinya. Kira-kira begitu gambaran penanganan miomnya menggunakan operasi maupun ablasi. Oke, memang banyak pertanyaan, apa sih dok bedanya miom sama kista gitu ya. Nah, kalau miom tadi kita sudah jelaskan bahwa asalnya adalah dari otot rahim. Sedangkan kista itu asalnya adalah dari indung telur atau ovarium yang ada di sebelah kanan dan kiri rahim. Jadi itu adalah dua penyakit yang berbeda. Ada nggak diagnosis bandingnya untuk miom? Misalnya jangan-jangan kita bilang miom ternyata bukan. Mungkin saja. Dan yang paling sering adalah disebut dengan adenomiosis. Adenomiosis itu juga benjolan dari otot rahim, tapi bedanya adalah pada adenomiosis dia menimbulkan nyeri yang hebat pada saat haid terutama. Nah, pada mioma uteri atau miom itu tidak menimbulkan haid tidak menimbulkan nyeri pada saat haid, berbeda dengan adenomiosis. Nah, si adenomiosis ini adalah jenis penyakit yang nama besarnya itu adalah kelompok besarnya disebut dengan endometriosis. Mungkin pasti sudah pernah dengar ya. Nyeri haid lalu didiagnosis endometriosis. Nah, si adenomiosis ini adalah endometriosis yang lokasinya ada di otot rahim. Dan itu menimbulkan juga haid yang banyak, juga menimbulkan nyeri pada saat haid terutama, dan juga bisa menimbulkan gejala-gejala yang mirip miom. Misalnya tadi, selain haid banyak, susah untuk hamil, penekanan pada kandung kencing, sehingga kencingnya menjadi sering, itu juga mirip sekali dengan miom. Nah, sahabat-sahabat Karolus, apabila sahabat sehat Karolus ada saudara, keluarga, teman yang mungkin memiliki masalah mioma, silahkan datang ke Rumah Sakit Karolus. Kami siap untuk melayani sahabat sehat Karolus, mulai dari diagnostiknya, kemudian penjelasan tentang penyakitnya, bagaimana pilihan-pilihan terapinya, baik itu pembedahan, baik itu laparoskopi, maupun histeroskopi, yang dua-duanya minimal invasif, ya, tadi tidak ada pembelahan yang dengan luka yang besar, atau dengan yang non-operasi, yang disebut ablasi mioma menggunakan radiofrekuensi, semuanya sudah tersedia di Rumah Sakit Karolus. Sampai jumpa.